works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants a life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She Stay tells up him there. your life ain't gonna be nothing like my life. Yeah. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to Stay up do. there. Stay up there. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek tinjauan pelanggaran kode etik profesi informatika. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rifki Awalin Hayat, NIM 311910374, kelas TI 19B2 dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Jadi ada 5 aspek-aspek tinjauan pelanggaran kode etik di dalam profesi informatika. Langsung saja kita ke yang pertama, yaitu aspek teknologi. Teknologi bisa menjadi pedang bermata dua. Ia dapat digunakan untuk tujuan baik atau tujuan jahat atau tindak kejahatan. Contohnya seperti teknologi nuklir. Dia dapat memberikan sumber energi, tetapi nuklir juga menghancurkan kota Hiroshima. Nah, seperti halnya juga komputer. Orang yang sudah memiliki keahlian di bidang komputer bisa membuat teknologi yang bermanfaat, tetapi tidak jarang juga melakukan tindak kejahatan seperti cybercrime, lalu cyber espionage, sabotage, dan extortion. Nah, mereka semua itu orang yang sudah memiliki keahlian di bidang komputer, tetapi menyalahgunakan keahliannya. Oke, lanjut ke yang kedua. Ada aspek hukum. Hukum juga mengatur aktivitas di internet, terutama yang berhubungan dengan kejahatan. Ada 2 pusaran mengenai hal tersebut, antara lain yang pertama itu karakteristik aktivitas di internet yang bersifat lintas batas, sehingga tidak lagi tunduk pada batasan-batasan teritorial. Yang kedua, ada sistem hukum tradisional atau the existing law, atau juga hukum adat yang justru dia bertumpu pada batasan-batasan teritorial. Dianggap tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat aktivitas internet. Dilema yang dihadapi oleh hukum tradisional dalam menghadapi fenomena-fenomena cyberspace ini merupakan alasan utama perlunya membentuk satu regulasi yang cukup akomodatif terhadap fenomena-fenomena baru yang muncul akibat pemanfaatan di internet. Aturan hukum yang akan dibentuk itu harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan hukum. Untuk memenuhi kebutuhan hukum para pihak yang terlibat dalam transaksi-transaksi lewat internet. Hukum harus diakui bahwa yang ada di Indonesia seringkali belum dapat menjangkau penyelesaian kasus kejahatan komputer. Jadi untuk itu diperlukan jaksa yang mewakili wawasan dan cara pandang yang luas mengenai cakupan teknologi yang melatar belakangi kasus tersebut. Lanjut, yang ketiga ada aspek pendidikan.
Dalam kode etik hacker ada kepercayaan bahwa berbagi informasi adalah hal yang sangat baik dan berguna, dan sudah merupakan suatu kewajiban bagi seorang hacker untuk membagi hasil penelitiannya dengan cara menulis kode yang open source dan memberikan fasilitas untuk mengakses informasi tersebut, dan jika perlu menggunakan peralatan pendukung apabila memungkinkan. Yang menarik dalam dunia hacker yaitu terjadi strata-strata atau tingkatan yang diberikan oleh komunitas hacker kepada seseorang karena kepiawaiannya, bukan karena umur senioritasnya. Nah, untuk memperoleh pengakuan atau derajat seorang hacker, ia harus mampu membuat program untuk exploit kelemahan sistem, menulis tutorial atau artikel aktif diskusi di mailing list atau membuat situs web. Lanjut ke 4, yaitu ada aspek ekonomi. Jadi di aspek ekonomi itu untuk merespon perkembangan di Amerika Serikat sebagai pionir dalam pemanfaatan internet telah mengubah paradigma ekonominya, yaitu paradigma ekonomi berbasis di sektor jasa. Nah, sektor jasa merupakan sektor yang semakin besar dalam memegang peran dan penting di banyak negara, termasuk di Indonesia juga. Berdasarkan data input dan output Indonesia tahun 2005, sektor jasa berkontribusi sekitar 35% dari total input antara yang dibutuhkan oleh sektor-sektor produksi di Indonesia. Dan saat ini sektor jasa menyumbangkan 45% nilai tambah perekonomian dan menyerap lebih dari 35% tenaga kerja. Dan yang terakhir ada aspek sosial budaya. Nah, ini dampak dari adanya cybercrime di kehidupan sosial budaya di Indonesia yang sangat nyata. Contohnya adalah ditolaknya setiap transisi di internet dengan menggunakan kartu kredit yang dikeluarkan oleh perbankan Indonesia. Seperti seorang hacker yang dapat masuk ke dalam suatu sistem jaringan perbankan untuk mencuri informasi nasabah yang terdapat di dalam server mengenai database rekening bank tersebut. Karena dengan adanya e-banking, jaringan tersebut dapat dikatakan terbuka serta dapat diakses oleh siapa saja. Oke, mungkin sekian dari saya tentang aspek-aspek tinjauan pelanggaran kode etik profesi informatika. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.